Jelang berlangsungnya pilkada, sinyal dugaan institusi tak netral disuarakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lalu bagaimana pemerintah menjawab kecurigaan ini? Cukupkah langkah yang dilakukan pemerintah saat ini seperti menghentikan penyaluran bansos jelang pilkada? Kita bahas bersama Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agus, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Mas Agus, kita mulai. Bagaimana Anda memaknai pernyataan Megawati? Mengapa statement ini keluar dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan? Iya, pertama secara tekstual ya, kalau pidato itu kan disampaikan kemarin sekitar 7 menitan ya Mas Dipo. Jadi secara tekstual ini semacam alarm demokrasi kepada semua paslon ya, tentang bahaya soal netralitas aparat, kemudian soal money politics. Jadi ini masukan bagus, harus kita apresiasi supaya semua pihak, utamanya penyelenggara pemilu pilkada, ya harus bisa berbuat optimal, mencegah ataupun memitigasi segala kemungkinan terjadinya soal tadi ya money politics, aparat yang tidak netral ataupun mobilisasi ya beragam macam alat ataupun infrastruktur negara dalam pilkada ketika pencoblosan 27 November nanti. Seperti itu. Nah, yang kedua secara kontekstual tidak bisa dimungkiri ya, bahwa ada beberapa pilkada utamanya di Jakarta maupun di Jawa Tengah yang sangat kompetitif antara paslon PDIP dengan paslon Kim Plus seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi arahan penting dari Ibu Mega untuk memastikan bahwa kompetisi yang berlangsung secara elektoral di dua tempat itu ya maupun di tempat-tempat lain dapat berlangsung secara ya jurdil luber itu Mas, prinsip-prinsip pemilu kita seperti itu, dan harapannya ini memang bisa terejawanta dengan maksimal ketika beliau sudah memberikan warning ya ataupun pidato di kader-kadernya maupun untuk publik, karena itu diperluas seperti itu. Baik Mas Agung, apa yang kemudian harus betul-betul ditunjukkan pemerintah untuk membuktikan netralitas aparatnya dan tidak hanya tertuang dalam aturan? Iya, saya kira yang paling penting sebenarnya dalam konteks ini ya Bawaslu ya, kemudian Polri, TNI memastikan seluruh ya anggota-anggotanya bergerak sesuai tupoksi ya. Jadi dalam konteks Bawaslu ya dia harus turun ke bawah melihat bagaimana pelaksanaan pilkada di seluruh tempat, apakah sudah sesuai dengan ya aturan ataupun standar minimal yang harus mereka kerjakan oleh KPU seperti itu. Yang kedua ya soal netralitas nanti, mau tak mau seluruh ya pimpinan TNI Polri harus juga sama ya turun ke bawah memastikan bahwa pasukannya ataupun aparaturnya tidak melakukan tindak tanduk yang justru ya melanggar aturan-aturan yang sudah kita sepakati dalam bernegara ini seperti itu. Jadi ini lebih kepada pimpinannya Mas Dipo ya. Kalau pimpinannya memang intensif melakukan pengawasan ya, memastikan tidak ada celah ataupun hal-hal yang tidak perlu untuk mereka lakukan pada saat pilkada nanti, maka semuanya bisa berlangsung dengan sesuai harapan kita ya, jurdil luber tadi seperti itu. Lalu Mas Agung, bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu dalam proses pengawasan ini? Iya, saya kira memang perlu terus diingatkan Mas Dipo ya, karena kita tahu seringkali laporan ataupun aspirasi masyarakat di level grassroots yang berkembang dan kemudian disampaikan ke Bawaslu memang minim direspon secara langsung ataupun secara konkret ya ujungnya seperti apa, karena itu saya kira memang Bawaslu perlu dalam tanda petik menambah ya SDM-nya ataupun infrastruktur alat-alatnya untuk mengawasi mungkin lebih canggih seperti itu, atau hal-hal yang lebih produktif lain supaya supaya aspirasi masyarakat tadi punya kanal dan arahan yang jelas seperti itu. Baik, sama-sama kita jaga perhelatan pilkada serentak yang akan berlangsung pada pekan depan. Terima kasih Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis.